Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 365. Verifikasi selesai. Ketika kelima anggota tim investigasi yang dipimpin oleh Rian keluar dari ruang rapat, mereka sangat bersemangat dan gembira. Sementara itu, media domestik dan asing, yang tadinya tinggal di sekolah, segera berkerumun di sekitarnya. Jangan mendorong. Jangan mendorong. Sebagai presiden sekolah ini, Chen Yinseng segera melangkah maju, bertindak sebagai pengawal untuk memblokir pers. Ketika tim keamanan sekolah tiba, dia berdiri dan berkata, "Kawan, tolong jangan khawatir. Selanjutnya, tim investigasi yang dipimpin oleh Merian akan berbicara dengan Anda. Bidang sudah siap. Silakan ikuti saya." Chen Yinseng memimpin tim investigasi sampai ke lapangan olahraga. Dia memiliki stan wawancara untuk 5 orang yang didirikan di lapangan olahraga. Latar belakang stan wawancara ini adalah platform pengibaran bendera di lapangan olahraga dan bendera merah bintang 5 yang terbang di luar angkasa. Setelah tiba di lapangan olahraga, anggota tim investigasi diatur oleh Chen Yinseng untuk berdiri di atas panggung wawancara dan menerima wawancara dari berbagai media. Pertama-tama, Rian, yang berdiri di tengah, mengambil mikrofon dan memberitahu semua reporter sebelum yang terakhir bertanya. "Setelah penyelidikan kami telah mengkonfirmasi bahwa Qi itu nyata. Dalam proses penyelidikan dan verifikasi tadi, Dr. Fang Qiu telah menunjukkan kepada kita bahwa memang ada energi dalam tubuh manusia, yang tidak diketahui oleh orang-orang di sebagian besar dunia dan hanya diketahui Huaxia." Kata-katanya menyebabkan keributan segera. Semua media mengeluarkan napas yang terdengar. Bukankah itu yang mereka tunggu? Hanya dengan cara ini, topiknya bisa cukup kuat. Jika Qi tidak ada, mereka sibuk dengan sia-sia. Setelah suara keributan, sebagian besar wartawan tidak bisa tidak bersemangat dan senang, terutama media Huaxia. Di mata mereka, kata-kata Rian mewakili pengakuan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka bertanya-tanya apakah pengobatan tradisional Tiongkok dapat dibenarkan, untuk mengejutkan seluruh komunitas medis secara langsung dan masuk ke panggung internasional. Wartawan asing juga kaget. Mereka juga tidak menyangka bahwa benar-benar ada yang namanya Qi. Untuk sementara waktu, semua media asing tidak dapat menahan perasaan bahwa Huaxia benar-benar ajaib dan misterius. "Halo." Ketika semua orang terkejut dan bersemangat, mikrofon diteruskan ke reporter pertama oleh staf sekolah. Mengambil mikrofon, reporter Huaxia segera berdiri dan bertanya, "Sekarang setelah verifikasi telah selesai, dapatkah Anda membuka proses verifikasi?" "Itu di luar meja." Rian menjawab, "Kami merekam seluruh proses, tetapi itu bukan milik kami. Itu milik Dr. Fang Qiu. Kita perlu membicarakannya lebih banyak dengan Dr. Fang Qiu. Itu tidak akan dipublikasikan pada saat ini, tentu saja, karena kita perlu membawanya kembali dan menunjukkannya kepada orang yang bersangkutan. Tentu saja, kita akan sering datang ke Huaxia dan berkonsultasi dengan Fang Qiu." Kata berkonsultasi menyebabkan terkesiap. Kemudian, suara diskusi naik lagi. Itu semua karena Rian benar-benar menggunakan kata berkonsultasi dalam pidatonya. Media asing tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang ilmuwan medis di organisasi medis dan kesehatan di seluruh dunia menggunakan kata ini untuk mahasiswa baru dari Huaxia? Apakah dia melebih-lebihkan Fang Qiu? Apakah Fang Qiu benar-benar menakjubkan? Dan pada saat yang sama, wartawan media Huaxia juga sangat terkejut, tetapi mereka jauh lebih puas dan puas. Rian sebenarnya menggunakan kata berkonsultasi. "Sekarang, kamu tahu negara kita hebat, iya?" mereka pikir. Reporter kemudian bertanya satu demi satu. Namun, waktunya sangat singkat sehingga tim investigasi hanya menjawab beberapa pertanyaan sebelum mereka pergi. Mereka diwawancarai untuk mengumumkan hasil tes. Selain itu, setelah merekam seluruh proses verifikasi, mereka sudah bersemangat untuk kembali ke markas untuk mempelajari Qi secara detail. Pada saat yang sama, mereka ingin membiarkan lebih banyak ahli medis dan ilmuwan di markas mereka bersama untuk melihat betapa menakjubkannya Tianxia Qi. Di kejauhan, Fang Qiu, yang belum pernah terlihat, diam-diam berbalik dan pergi setelah melihat adegan itu. Setelah selesai, dia pergi dengan lembut dan menyembunyikan prestasi dan ketenarannya. Setelah tim investigasi pergi, siaran langsung dari masing-masing media utama dan artikel jaringan dengan cepat menyebar pada pertama kalinya. Segera setelah laporan dan artikel muncul, internet menjadi liar. Secara khusus, kata-kata yang dikatakan Rian dalam wawancara membuat semua orang Huaxia bersemangat. Di internet, kelompok yang telah meyakini bahwa pengobatan Tiongkok palsu sejak awal telah meratapi setelah menonton laporan dan video langsung. Terutama para dokter pengobatan barat,
yang telah berteriak-teriak melawan obat-obatan Cina tradisional palsu di internet di bawah panji ilmu pengetahuan, semuanya tercengang. Mereka benar-benar tercengang. Seolah-olah dunia telah terbalik dan mereka tidak bisa menerimanya. Yang paling penting adalah bahwa yang menimpa wajah mereka bukanlah pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi para ilmuwan kedokteran dalam pengobatan barat yang mereka banggakan, yang berasal dari organisasi medis dan kesehatan sedunia dan dihormati oleh pengobatan barat. Itu sakit. Dibandingkan dengan kepahitan dokter pengobatan barat, para pendukung pengobatan tradisional Tiongkok senang, bersemangat dan senang. Obat Cina diakui. Ya, harta huaxia kita benar-benar mengejutkan orang asing. Setelah bertahun-tahun, apakah pengobatan Tiongkok akhirnya masuk ke arus utama dan dunia? Mulai hari ini, siapa yang berani meremehkan pengobatan Tiongkok? Pahlawan pengobatan Tiongkok, Fang Qiyu. Betul. Fang Qiyu layak mendapat pujian karena membawa pengobatan Tiongkok ke dunia. Internet dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah sedang liburan. Namun, dibandingkan dengan internet, banyak dokter pengobatan tradisional Tiongkok pada kenyataannya tidak dapat membantu tetapi merasa agak sedih. Mereka juga sangat senang bahwa pengobatan tradisional Tiongkok telah diakui. Tetapi, di mata mereka, pengobatan tradisional Tiongkok diturunkan dari leluhur huaxia, dan merupakan saripati yang diekstraksi oleh nenek moyang generasi demi generasi dengan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah esensi ini selalu dipercaya oleh orang-orang huaxia? Mengapa orang huaxia mempercayai apa yang mereka warisi setelah orang barat mengakuinya? Banyak dokter tua pengobatan Tiongkok tradisional dan ahli pengobatan Tiongkok tradisional tidak bisa tidak menggelengkan kepala dan menghela nafas pahit setelah melihat inti dari masalah tersebut. Mereka memperhatikan pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka tidak akan melepaskan hal kecil apapun yang terjadi di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Jadi mereka mulai memperhatikan Fang Qiyu lebih awal. Sekarang tampaknya Fang Qiyu telah mengambil 2 langkah untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Langkah pertama adalah membuktikan keberadaan denyut nadi dalam pertempuran denyut nadi Kan, dan langkah kedua adalah membuktikan keberadaan Qi. Namun, mereka menghabiskan separuh hidup mereka dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi mereka tidak bisa mengambil langkah maju. Dalam hal keterampilan medis, mereka mungkin lebih baik daripada Fang Qiyu, tetapi ketika datang ke kontribusi untuk pengobatan tradisional Tiongkok, Fang Qiyu muda telah melampaui mereka. Performa Fang Qiyu tidak hanya membuat mereka merasa tertekan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk terus maju. Beberapa dokter pengobatan tradisional Tiongkok seusia Fang Qiyu menganggapnya sebagai idola mereka. Dengan Fang Qiyu sebagai target mereka lebih bertekad untuk belajar pengobatan Tiongkok dan mulai membaca, belajar dan bekerja lebih keras. Kembali di asrama, Fang Qiyu menghela nafas panjang. Masalahnya akhirnya diselesaikan sepenuhnya. Tentu saja, itu belum berakhir. Keberadaan Qi diakui, tetapi langkah promosi berikutnya adalah yang paling penting. Yang dia lakukan sebelumnya adalah mempopulerkannya. Dia menggunakan promosi Qigong untuk mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia ingin membuat lebih banyak orang menghubungi, memahami, dan menyukai pengobatan tradisional Tiongkok. Dering, dering, dering. Tiba-tiba, telepon berdering. Dia mendapat pesan teks. Fang Qiyu menariknya. Ini dari Jiang Mengji. Selamat, Fang Qiyu. Kamu sebaik dulu. Ketika dia melihat pesan itu, Fang Qiyu tersenyum dan hanya mengirim balasan terima kasih. Selain itu, beberapa orang yang khawatir tentang Fang Qiyu, seperti Feng Shuexin dan istrinya, dan beberapa orang tua yang bertugas menilai kualifikasi dokter pengrajin, merasa lega melihat berita tersebut. Malam itu, orang tua Fang Qiyu ada di rumah menonton TV. Di TV provinsi setempat, mereka mendengar nama Fang Qiyu. Mereka berdua saling memandang, dan pada saat yang sama, mata mereka berbinar. Sepertinya putra kita terkenal lagi. Ibu Fang Qiyu memandang ayah Fang Qiyu dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar terlihat seperti aku. Itu karena keturunan saya, kata ayah Fang Qiyu dengan bangga. Akibatnya, ibu Fang Qiyu memutar mata pada ayah Fang Qiyu. Hari berikutnya, negara menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan kebangkitan kembali budaya tradisional Tiongkok yang baik dan promosi kepercayaan nasional. Disebutkan obat tradisional Tiongkok dan Qi di dalamnya. Untuk sementara, orang-orang di internet mulai dengan panik mencari informasi tentang Qi. Melihat peluang bagus, beberapa yang disebut Master Qigong segera mencium peluang bagus untuk menghasilkan uang. Mereka mengumpulkan siswa secara online, mengobati penyakit, dan sebagainya. Mereka menagih banyak, dan konsumen harus melakukan reservasi, mengantri dan sebagainya. Untuk mengantisipasi kekacauan, Fang Qiyu segera memposting beberapa microblog. Meskipun Qi telah dikonfirmasi,
saya ingin memperingatkan orang-orang untuk tidak mempercayai apa yang disebut Master Qigong. Pertama, Qigong tidak efektif untuk semua penyakit. Pasien yang sakit parah harap pergi ke rumah sakit, dan jangan lewatkan kesempatan perawatan terbaik. Kedua, Qigong berfokus pada penguatan tubuh. Jika Anda menggunakannya untuk mengobati suatu penyakit, Anda perlu mengetahui teori medis yang relevan. Jadi tolong jangan dengarkan yang disebut master tanpa kualifikasi medis. Ketiga, Qi itu nyata. Jika Anda benar-benar ingin membentuk tubuh Anda bisa melakukannya sendiri. Keempat, seorang pria tanpa kebajikan tidak dapat bermeditasi. Tanpa meditasi, Qi tidak bisa diperkaya. Jika Anda ingin mencapai tingkat Qigong yang tinggi, Anda harus berbudi luhur dan siap membantu orang lain. Jadi orang seperti ini akan mengenakan biaya, tetapi tidak terlalu banyak, dan perawatannya akan efektif. Jika seseorang mengenakan biaya lebih banyak daripada rumah sakit untuk perawatan medis, dan tidak ada efeknya, silakan hubungi 110. Dia mengirimkan 4 microblog berturut-turut, yang membuat banyak orang mulai khawatir. Bagaimanapun, Fang Qiu membawanya dan mengkonfirmasi. Jika Fang Qiu mengatakan itu, maka para Master Qigong itu tidak mungkin nyata. Selain itu, jika ada begitu banyak Master Qigong, apakah giliran Fang Qiu untuk membuktikan keberadaan Qi? Untuk sementara waktu, orang-orang yang telah menemukan Master Qigong untuk belajar dan mengobati penyakit, membatalkan janji temu. Akibatnya, Tuan Qigong ceria yang siap menghasilkan banyak uang hanya bisa melihat uang itu terbang jauh. Mereka dilanda kesedihan seolah-olah meninggalkan orang tua. Bukankah Fang Qiu mencoba menghentikan mereka dari menghasilkan uang? Banyak Master Qigong berteriak bahwa Fang Qiu adalah pengkhianat. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 366. Di Weibo, melihat 4 posting berturut-turut Fang Qiu, netizen semuanya tersenyum. Keempat post ini membuat mereka melihat bahwa Fang Qiu bukan hanya penggemar di Qigong, tetapi juga seorang dokter pengobatan China sejati. Namun, meskipun Qi terbukti ada menyebabkan kehebohan di antara para netizen, orang masih penasaran bahwa apa yang telah ditulis Fang Qiu dalam esai ini. Karena masih belum waktunya, dan esai belum resmi diterbitkan. Konten yang diposting di situs web Medicine and Humans berisi sangat sedikit informasi, dan orang-orang telah membacanya berulang kali dan menyebarkan kata-kata yang diterjemahkan secara online. Plus, Qi telah sepenuhnya terbukti ada. Tidak hanya orang-orang di Huaxia, tetapi juga orang-orang dari semua negara mulai mengantisipasi edisi terbaru, kedokteran dan manusia, yang akan keluar. Pada malam harinya, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing juga secara resmi mengumumkan nilai-nilai putaran pertama kompetisi. 100 teratas diposting di situs web resmi universitas. Di asrama, Sun Hao, Zhou Xiaotian, dan Zhu Benzeng berkumpul untuk memeriksa peringkat. Sementara Fang Qiu duduk di mejanya, membaca. Omong kosong. Begitu banyak angka. Saat dia mengklik pos peringkat di situs web resmi, Sun Hao tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa dalam daftar 100 teratas, lebih dari 10 orang harus peringkat pertama dan mereka semua mendapat nilai penuh. Itu mengejutkan 3 orang. Sekali lagi, yang termuda adalah yang nomor 1. Zhou Xiaotian tersenyum kecut dan melirik Fang Qiu. Dia monster. Saya melihatnya keluar dari ruang ujian segera setelah ujian dimulai. Dia mendapat nilai penuh bahkan dengan kecepatan cepat. Dia layak peringkat nomor 1. Sun Hao menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dengan emosi. Kampus Belejiang juga mendapat nilai penuh, tapi sayangnya, dia tidak berhasil masuk 5 besar, hanya berada di peringkat ke-8. Meski begitu, dia masih berada di tengah-tengah di antara semua nomor itu. Mengatakan itu, Zhu Benzeng juga mencuri pandang pada Fang Qiu dan berbicara. Keduanya dalam satu keluarga adalah monster. Zhou Xiaotian dan Sun Hao berturut-turut mengangguk setuju. Sementara itu, Fang Qiu tidak memperhatikannya sama sekali. Zhou Xiaotian mendesak. Cepat. Periksa apakah ada nama kita. Tertua. Sun Hao menelusuri daftar peringkat dan tiba-tiba berteriak, berkata. Yang ke-48. Setelah melihat dan mengkonfirmasi bahwa itu adalah namanya, Zhu Benzeng segera tertawa. Dia terus menggulir ke bawah. Keduanya, Zhou Xiaotian dan Sun Hao, dengan hati-hati mencari nama mereka. Ternyata tak satu pun dari mereka yang menemukan nama mereka. Sampai setelah tempat ke-70, Sun Hao mengubah wajahnya. 71, tempat 71. Saya di dalamnya haha. Melihat nama dan tingkat tempat ke-71, Sun Hao segera terkekeh, sangat bersemangat. Aku di dalamnya, aku juga di dalamnya. Tiba-tiba, Zhou Xiaotian juga bersemangat berteriak. Sementara dia berteriak,
dia meraba-raba tempat ke-73. Itu adalah tempat di mana namanya berada. Ketiganya berhasil masuk dalam daftar. Fang Qiu sangat lega melihat hasilnya. Awalnya, kecuali Zhu Benzeng, Zhou Xiaotian dan Sun Hao keduanya tidak terlalu pandai belajar. Kali ini, oleh fakta bahwa mereka bertiga masuk ke daftar bersama, orang bisa melihat betapa kerja keras mereka baru-baru ini. Setelah memastikan mereka semua ada dalam daftar, ketiganya dengan cepat mengalihkan perhatian mereka. Mereka mulai mencari dan menelusuri laporan tentang pengobatan China yang semakin membaik di internet. Ternyata, setelah satu klik pencarian, mereka langsung menemukan rentetan cakupan. Di sisi lain, setelah membaca, seperti biasa, Fang Qiu naik ke tempat tidur dan memulai pelatihan mental. Pada saat itu, apa yang tergantung di tengah-tengah udara bukan gelas air lagi. Sebaliknya, setengah dari batu bata digantung. Ketika dia pertama kali mengubahnya menjadi batu bata, 3 teman sekamarnya dengan kasar mengejek Fang Qiu. Zhou Xiaotian bahkan berkata, hati-hati. Batu bata itu mungkin jatuh pada alatmu di tengah malam. Namun, Fang Qiu mengabaikan mereka. Dialah yang menggantung bata di udara. Dia secara alami bisa berjanji itu benar-benar mantap. Itu jam 9 pagi keesokan harinya. 100 siswa yang lulus tes pertama berpartisipasi dalam tes kedua di kantin sekolah, yang mengenali ramuan. Itu pukul 8.50. Hampir semua orang yang memenuhi syarat untuk mengkonsumsi ramuan herbal sudah berkumpul di sini. Meskipun gerbang kantin masih tertutup, mereka dapat dengan jelas melihat melalui pintu kaca bahwa kantin sudah penuh dengan rempah. Di antara ramuan ini, beberapa bahan segar dipetik dari Gunung Yaowang. Beberapa sudah dibuat menjadi obat. Mereka telah menyebar di barisan meja di kantin. Jumlah ramuan itu secara mengejutkan melebihi 500. Meskipun kedengarannya seperti banyak herbal, sebenarnya, ada total lebih dari 8.000 ramuan pengobatan Cina yang dikenal, dan ini lebih dari 500 herbal hanya sebagian kecil dari itu. Itu pukul 8.55 pagi. Fang Qiu dan 3 teman sekamarnya tiba bersama. Saat mereka tiba, kerumunan diaduk. Di kerumunan, seorang mahasiswa kedokteran Cina Universitas Jiangjing menunjuk Fang Qiu dan berkata, dia adalah Fang Qiu. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir langsung memperbaiki pandangan mereka pada Fang Qiu. Sekarang, Fang Qiu adalah pusat nyata dari topik tren internet dan juga fokus komunitas medis. Namun, itu semua hanya karena dia merilis esai di majalah asing. Kecemburuan dan kecemburuan para peserta terhadapnya terlalu banyak untuk disebutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah bahwa Fang Qiu terlalu muda. Itu hanya di semester kedua tahun pertamanya. Sementara itu, melihat keributan orang banyak, 3 orang termasuk Zhu Benzeng saling memandang dan dengan cepat mundur ke samping. Melihat bagaimana Fang Qiu masih tetap tenang di bawah tatapan semua orang, mereka berbicara dalam hati mereka. Jika itu kita sudah lama menjadi gugup di bawah pandangan banyak orang. Pada saat ini, seorang siswa dari sekolah lain tiba-tiba berjalan dan berdiri di depan Fang Qiu. Kamu adalah Fang Qiu. Fang Qiu mengangguk untuk mengakui. Iya. Siswa dari sekolah lain tiba-tiba bertanya, apakah kita memiliki kompetisi persahabatan dalam keterampilan medis sementara itu nyaman untuk Anda? Mendengar itu, fakta bahwa tidak ada yang pada awalnya memperhatikannya segera berubah. Semua orang menatap mereka satu demi satu. Dia langsung menantang Fang Qiu di awal. Siapa yang punya nyali? Mereka melihat dan menemukan bahwa itu adalah seorang siswa di sekitar 20. Dia mengenakan kacamata dan terlihat agak kurus, yang jelas mengejutkan orang-orang sebagai siswa berprestasi. Seorang siswa top menantang Fang Qiu. Akan ada pertunjukan yang bagus. Orang-orang di sekitarnya semua tegang, mengharapkan pertunjukan yang hebat. Namun, tidak ada yang mengira bahwa setelah melihat orang yang menantangnya, Fang Qiu hanya tersenyum samar dan berkata, sebaiknya Anda memelihara hati Qi Anda sebelum itu. Mendengar itu, orang itu bingung dan tidak bisa menahan rasa malu. Fang Qiu benar. Memang ada beberapa masalah dengan hatinya Qi. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu mengenalinya hanya setelah satu pandangan. Setelah ini, siswa yang ingin menantangnya segera kehilangan kata-kata. Dia hanya bisa berdiri dengan canggung di mana dia berada. Melihat suasana yang aneh, orang-orang di sekitarnya segera mengerti. Dia benar. Tidak mungkin. Dia benar-benar omong kosong. Dia bahkan dapat melakukan itu dengan diagnosa yang terlihat. Dia terlalu berbakat, bukan? Apa gunanya memiliki kompetisi? Fang Qiu menceritakan masalah ini dengan hati Qi kamu dengan satu pandangan. Bisakah Anda mengidentifikasinya sendiri? Pada saat itu, semua orang berdiskusi. Pada saat yang sama, 3 orang,
termasuk Zhu Benzeng, segera mendekat. Sun Hao bertanya, yang termuda, bagaimana Anda tahu masalah ki hatinya? Itu mudah. Fang Qiyu tersenyum tipis dan berkata, wajahnya kebiru-biruan, yang menunjukkan kerusakan hati. Dan dia sedikit pemarah. Dilihat dari titik-titik itu pasti terutama masalah yang terkait dengan hati dan kantong empedu. Mendengar itu, ketiga orang itu mengangguk dengan pengertian. Namun, saat ini, remaja lain berjalan keluar dari kerumunan. Fang Qiyu. Dia mengenakan pakaian kasual biasa dan agak tampan. Pemuda itu bertanya, saya sudah mengenal Herbal sejak muda. Sekarang, saya tidak berani menyatakan bahwa saya mengenal mereka semua, tetapi saya setidaknya dapat mengidentifikasi 80% dari mereka. Saya ingin bersaing dengan Anda, untuk melihat siapa yang tahu lebih baik saat ini. Apakah Anda akan menerima tantangan ini? Mendengar itu, sebelum Fang Qiyu berbicara, Sun Hao segera melangkah dan berkata, tidak perlu bagimu untuk bersaing dengan Fang Qiyu. Jika Anda benar-benar ingin, Anda bisa bersaing dengan kami. Mendengar itu, Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian juga menonjol dari kerumunan. Ketiga orang itu bertindak penuh percaya diri. Lagi pula, setelah belajar dari penjaga Gunung Yaowang untuk waktu yang lama, mereka benar-benar tahu banyak ramuan pengobatan Tiongkok. Dalam kata-kata Sun Hao, sangat mudah untuk belajar tentang herbal. Pemuda itu bertanya, dan kamu? Sun Hao dengan bangga mengangkat kepalanya. Kami teman sekamar Fang Qiyu. Namun, pemuda itu hanya menjawab dengan wajah kosong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Oh, belum pernah mendengar tentang kalian. Mendengar itu, tiga orang termasuk Zhu Benzeng terbakar amarah. Pemuda itu tidak hanya mengabaikan mereka tetapi juga langsung berbalik menghadap Fang Qiyu. Fang Qiyu, apakah Anda akan bersaing dengan saya atau tidak? Bersaing dengan kami terlebih dahulu jika kamu benar-benar ingin. Tiga orang termasuk Sun Hao segera memblokir Fang Qiyu di belakang mereka dan berkata, kami pasti akan menjatuhkanmu. Pemuda itu melirik Fang Qiyu. Tidak menerima jawaban atau jawaban dari Fang Qiyu, pemuda itu tiba-tiba mencibir dan berkata, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, maka baiklah. Lagi pula itu akan menjadi cobaan. Mendengar itu, dia sengaja berbalik dan menatap Fang Qiyu dengan marah. Sayangnya, Fang Qiyu tidak memperhatikan itu. Karena pada saat itu, Fang Qiyu sedang melihat sosok yang tiba terlambat di luar kerumunan, Jiang Miaoyu. Dia tersenyum dan melambai. Jiang Miaoyu berjalan ke sisinya dan berkata, kamu telah melakukan yang hebat kali ini. Fang Qiyu tersenyum. Hanya begitu-begitu, yang ketiga di dunia. Puff, Jiang Miaoyu memutar matanya ke arah Fang Qiyu dan berkata, apakah kamu yakin dengan ujian ini? Tentu saja. Fang Qiyu mengangguk dan bertanya kembali, bagaimana denganmu? Jiang Miaoyu dengan bangga berkata, meskipun keluarga saya mempelajari akupuntur, setidaknya kami adalah keluarga pengobatan Tiongkok. Saya sudah membaca herbal sejak muda. Apakah Anda pikir saya merasa percaya diri atau tidak? Ini bagus jika kamu merasa percaya diri. Fang Qiyu berseri-seri dan berkata, terus bekerja dengan baik. Kamu juga. Jiang Miaoyu mengangguk dan menjawab. Itu jam 9 pagi. Guru datang. Sekarang saatnya ujian kedua. Saya akan mengumumkan aturannya. Guru berdiri di depan kantin dan berkata, ujian mengharuskan Anda mengenali jamu. Masing-masing memiliki 2 jam. Ketika ujian dimulai, semua orang datang kepada saya untuk mengambil surat-surat Anda, yang memiliki nomor yang sesuai pada mereka. Anda harus menulis nama ramuan dengan angka yang benar. Dan Anda dapat menemukan semua herbal bernomor di meja kantin. Pada titik ini, guru melambai, dan beberapa anggota staf segera berlari, membawa meja. Jangan berpikir kamu bisa menipu ketika tidak ada proktor. Semua cheat itu akan dihilangkan, mengerti? Menyiapkan meja, guru itu menambahkan dengan serius, lalu duduk di belakang meja, dan berteriak. Sekarang, biarkan ujian dimulai.